Tak bisa dipungkiri, dunia sepak bola Asia Tenggara kini sedang panas membara dan Malaysia jadi pusat perhatian. Tak tanggung-tanggung, buntut dari keputusan tersebut membuat 7 pemain naturalisasi Malaysia menyatakan mundur dari tim nasional dengan satu alasan tegas: mereka tidak mau dicap sebagai pengecut. Tetapi juga saya terpaksa cakap selamat tinggal kepada sahabat saya dan juga kepada pasukan legenda yang banyak sejarah macam Pahang, kerana tahun depan Pahang dah tak ada lagi, bubar terus. Telah pun memberikan komitmen untuk menyumbang ialah Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang sudi memberi sumbangan. Aku tak sangka betul lah cadangan kami jadi kenyataan. Walaupun kami tak mampu bantu keuangan, aku puas hati sangat video cadangan kami disambut baik. Alhamdulillah, derma untuk pemain bola sepak negeri Kedah berjaya dijayakan. Kami simpati dengan keadaan mereka yang dah tak dapat gaji sampai 11 bulan. Dah lah ni bulan Ramadan, raya nak dekat dah. Cuba bayangkan kita ni duduk tempat mereka. Tekanan yang ni memang aku terkejut. Yalah, kami buat video untuk minta semua bantu sumbangan ni. Menteri KDN, Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Saifuddin, Yang Berhormat Fahmi Fadzil, Presiden KLCT FC, NGO Darul Aman, Datuk Romli Setiausaha Politik PMX dan Badan Korporat turut sumbang. Yang ni memang aku betul-betul tak sangka. Terima kasih sangat-sangat atas sokongan semua. Aku harap YB-YB lain pun, baik dari kerajaan ataupun bankam, turut membantu bagi sumbangan ramai-ramai. Kalau apa nak tahu, walaupun hari ni baru hari pelancaran derma kepada pemain bola sepak negeri Kedah, kutipan derma melebihi RM40,000 dari peminat Kedah. Jomlah kita ramai-ramai bantu walaupun sedikit. Setiap sumbangan bermakna. Tambah pula nak raya, nak beli baju raya anak, nak buat persiapan raya lagi. Saya maksudkan sengsara kerana masalah tunggakan gaji berlaku dan berleluasa. Daripada 13 pasukan bertanding di Liga Super, separuh daripadanya berdepan masalah tunggakan gaji. So, kita tengoklah macam mana nanti. Harap masalah tunggakan gaji tidak lagi berlaku kepada pemain. Sepak bola Malaysia kembali diguncang. Di tengah harapan yang mulai pudar, krisis finansial yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di balik tembok FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, akhirnya pecah ke permukaan. Krisis ini tak hanya mengguncang operasional dan kompetisi lokal, tetapi juga menghancurkan kepercayaan para pemain naturalisasi, yang kini memilih mundur satu persatu dari skuad Harimau Malaya. Langkah para pemain naturalisasi untuk meninggalkan tim nasional menandai babak baru yang penuh kekecewaan dan pertanyaan. Apakah proyek naturalisasi Malaysia telah gagal total? Selama beberapa bulan terakhir, FAM dikabarkan mengalami kesulitan keuangan serius. Sumber dari internal federasi menyebut bahwa banyak program tertunda, honor pelatih tersendat, dan bahkan dana operasional tim nasional mulai dipotong drastis. Pemusatan latihan dipangkas, laga uji coba internasional dibatalkan, dan kondisi kamp latihan jauh dari kata ideal. Masalah ini mencapai titik didih ketika beberapa pemain naturalisasi, yang selama ini menjadi tulang punggung Harimau Malaya, memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang komitmen mereka bersama timnas. Keputusan ini bukan tanpa sebab. Selain tunggakan pembayaran, para pemain ini merasa tidak mendapatkan kejelasan arah dan masa depan sepak bola Malaysia. Salah satu pemain yang memilih hengkang adalah Liridon Krasniki, gelandang naturalisasi asal Kosovo yang sebelumnya menjadi ikon keberhasilan proyek naturalisasi FAM. Lewat unggahan di media sosial, Liridon menulis, "Saya mencintai Malaysia, tapi tidak bisa terus bertarung tanpa kejelasan. Sepak bola bukan hanya soal semangat, tapi juga tentang profesionalisme." Malaysia pernah digadang-gadang sebagai pionir naturalisasi di Asia Tenggara. Sejumlah pemain asing dari Brasil, Kosovo, Gambia, dan Australia diberi status warga negara Malaysia demi memperkuat timnas. Beberapa nama seperti Guilherme de Paula, Corbin Ong, dan Dominic Tan sempat menunjukkan hasil menjanjikan. Namun semua itu kini seperti abu yang tertiup angin. Dengan krisis finansial yang mendera, proyek ambisius ini berubah menjadi bumerang.
Ketidakpastian masa depan membuat para pemain naturalisasi merasa tak lagi dihargai. Pemain keturunan seperti Junior Elstal bahkan secara terang-terangan mengkritik FAM karena minimnya komunikasi dan manajemen yang kacau. Kami tidak bisa terus berjuang dalam situasi yang tidak stabil. Kalau tidak ada perubahan besar, saya yakin banyak pemain lain juga akan pergi, ujarnya dalam wawancara dengan sebuah podcast olahraga ternama di Malaysia. Presiden baru FAM, Datuk Muhammad Joehari Muhammad Ayub, kini berada dalam tekanan besar. Meski baru resmi menjabat menggantikan Datuk Hamidin, publik menuntut langkah cepat dan konkret dari pemimpin baru tersebut. Tugasnya tidak ringan, mengatasi krisis keuangan, membenahi struktur organisasi, dan mengembalikan kepercayaan pemain serta publik. Joehari mewarisi organisasi yang dililit utang, kehilangan sponsor, dan kini menghadapi eksodus pemain. Dalam konferensi pers perdananya, ia menyatakan akan menyelamatkan sepak bola Malaysia dengan transparansi dan reformasi total. Namun belum ada langkah nyata yang terlihat hingga kini. Para pengamat menilai, jika FAM gagal mengembalikan stabilitas keuangan dan menjamin masa depan para pemain, maka bukan hanya pemain naturalisasi yang akan pergi, tetapi juga pelatih dan talenta lokal yang mulai kehilangan harapan. Di tengah kekacauan internal, performa timnas Malaysia di lapangan juga menurun drastis. Setelah gagal lolos dari babak awal kualifikasi Piala Dunia 2026, Harimau Malaya juga harus menerima kenyataan pahit tersingkir di babak penyisihan SEA Games 2025 tanpa satu kemenangan pun. Absennya pemain-pemain naturalisasi memberi dampak langsung. Lini pertahanan menjadi rapuh, kreativitas di lini tengah tumpul, dan tidak ada lagi sosok pemimpin di lapangan yang bisa membangkitkan semangat tim. Pelatih sementara pun dibuat frustrasi karena harus mengandalkan skuad darurat. Sementara itu, stadion yang dahulu penuh sesak dengan dukungan fanatik kini tampak lengang. Antusiasme publik menurun tajam. Penjualan tiket anjlok, dan media sosial dipenuhi kritik tajam terhadap FAM. Sebuah komentar viral menyebut, kami diminta percaya pada timnas, tapi mereka sendiri tak peduli pada pemainnya. Saat Malaysia terpuruk, Indonesia justru mencatatkan lonjakan prestasi yang mencolok. Di bawah kendali Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan stabilitas dan progres luar biasa. Pemain naturalisasi berdatangan, pembinaan usia muda diperkuat, dan dukungan sponsor mengalir deras. Rodrigo Mora, bintang muda FC Porto berdarah Bondowoso, bahkan datang langsung ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Sebuah ironi ketika di waktu yang sama, para pemain naturalisasi Malaysia justru meninggalkan timnas mereka. Media Vietnam menyindir situasi ini dengan tajam. Malaysia dan Indonesia pernah setara. Kini satu terbang ke langit, yang lain tenggelam di lumpur. Federasi kini dihadapkan pada dua pilihan besar, melakukan reformasi total atau kehilangan seluruh kredibilitas di mata publik dan dunia sepak bola internasional. Datuk Joehari harus bergerak cepat membentuk tim audit, memanggil sponsor baru, dan menjamin kesejahteraan pemain. Tanpa itu semua, sepak bola Malaysia akan kehilangan daya saing. Generasi muda akan kehilangan minat, dan Malaysia, yang dahulu disegani di Asia Tenggara, akan tinggal sebagai catatan sejarah. Pemain naturalisasi bukan penyelamat utama, tetapi simbol dari ambisi. Jika simbol pun memilih pergi, maka jelas ada yang sangat salah dalam tubuh organisasi. Krisis finansial yang pecah ini membuka mata banyak pihak bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik di lapangan, tetapi juga manajemen yang sehat dan visi jangka panjang. Malaysia kini berdiri di tepi jurang. Para pemain naturalisasi telah membuat keputusan mereka. Kini giliran FAM dan para pemangku kepentingan untuk membuat pilihan, membenahi semua, atau membiarkan Harimau Malaya lenyap dari peta persaingan Asia Tenggara. Yang memilih pergi bukan karena tak cinta, tapi karena dikhianati harapan.